Selamat malam, pengurus Perekat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Cornelis Lido menyampaikan selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Persekutuan Kaum Bapa. Sebelumnya kita akan memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan Mas PKB. Kaum Bapa. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangga persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ajakan beribadah. Belum masuk ya, Pak? Mari kita mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian kita bakti nomor 9, bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan ampuni kesalahanmu dan penyakitmu juga disembuhkan olehnya. Dialah juga yang menebus hidupmu dan bebaskan dari alam maut kejam. Mari kita akan masuk di dalam doa pembukaan, kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami boleh mendapat melakukan segala aktivitas kami hari ini bersama Tuhan. Sekalipun kami mengalami keletihan tubuh Tuhan, namun Engkau sendiri yang berikan kami kekuatan sampai pada saat ini. Dan saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami ini senantiasa diberkati Tuhan,
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan biar ibadah kami pada saat ini menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan dan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ikut pada saat ini dalam ibadah persekutuan kaum Bapa, Tuhan memberkati kami semuanya, dan biar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa bahwa rekan-rekan kaum Bapa yang lain yang belum sempat bersama dengan kami di dalam ibadah pada saat ini lewat Zoom, kami juga menyerahkan mereka di dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 20, bait pertama dan kedua, umat Tuhan, mari datanglah. Bacaan Mazmur dulu. Sorry ya. Kita, maaf, lewat ya. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 86, ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Doa minta pertolongan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 20 bait pertama dan kedua, umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, pergi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih.
hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, kami persilakan Pak. Terima kasih. Ya, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dan membaca, kita persiapkan dulu bacaan kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, persekutuan kaum Bapa GPB Cornelius ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu yang kudus, di mana kami saat ini ya Tuhan, melaksanakan ibadah persekutuan kaum Bapa ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, di dalam kami merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, karena kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ya. Selamat malam, shalom Bapak-Bapak sekalian. Puji syukur pada Tuhan pada malam hari ini. Kembali kita bersama-sama bisa berkumpul dalam ibadah persekutuan kaum Bapa yang kita laksanakan setiap hari Selasa jam 19.00. Nah, pada ibadah kita pada malam hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 12 yang tadi sudah kita baca ayat 1 sampai 9, di mana bacaan kita pada malam hari ini memiliki tema menjadi saluran berkat Allah. Kalau cerita tentang Abram atau nantinya akan disebut Abraham, kita mungkin sudah banyak tahu, mendengar, bahkan kita sering membaca kisah tentang Abram ini. Dan pada malam hari ini, kisah ini kita kembali renungkan. Kita baca firman Tuhan kita pada malam hari ini sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Dan tema yang diberikan kepada kita adalah di ayat yang ketiga, bagian akhir, yaitu menjadi saluran berkat. Disebutkan kalau kita baca ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan poinnya adalah, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah awal dari tugas pelayanan yang akan diberikan atau tugas yang akan disampaikan atau akan dilaksanakan oleh Abram di dalam perjalanannya untuk memimpin atau menuntun bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita yang disampaikan atau yang ditunjukkan oleh Tuhan atau Allah kepada Abram. Yang pertama adalah Allah berfirman kepada Abram pada ayat yang pertama, bahwa dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Allah memerintahkan kepada Abram bahwa dia harus pergi meninggalkan sanak keluarga, pergi meninggalkan orang tua, pergi meninggalkan semuanya yang sudah dia miliki di tempat tinggalnya saat itu. Dia harus pergi, berangkat kepada tanah yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya dan akan menjadi bangsa yang besar.
Itu janji atau perintah yang diberikan Allah kepada Abram pertama-tama. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa Abram di sini dengan keyakinan penuh gitu kan, dia sebenarnya belum tahu, ya kan, belum tahu kemana dia akan melangkah, seperti apa nanti di sananya. Tapi dengan keyakinan iman dan ketaatannya kepada Allah, dia melakukan perintah Allah di dalam kehidupannya dia, sehingga dia bersama-sama dengan istri dan keponakannya Lot, anak dari saudaranya, itu berangkat. Dan di sini dengan penuh keyakinan juga Abram dengan firman yang sudah diberikan kepadanya, dengan perintah yang sudah diberikan kepadanya, dengan keyakinan penuh dia berangkat. Nah, bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana ketaatan Abram atau Abraham kepada Allah ketika diberikan perintah oleh Allah dengan keyakinan teguh tanpa ragu-ragu. Abram melaksanakan perintah tersebut. Dia menaruh keyakinannya kepada Allah, menggantungkan keyakinannya kepada Allah, imannya kepada Allah, bahwa ketika dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah, perintah oleh Allah, ketika dia laksanakan pasti ada jalan, pasti ada keselamatan, pasti ada ketika janji Tuhan memberikan perintah kepada kita atau kepada dalam hal ini kepada Abram, dia menerima panggilan tersebut. Ya, dia memenuhi panggilan Allah itu dengan segala macam konsekuensi yang akan dia terima nantinya. Dia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi konsekuensi yang akan dia terima nantinya dalam kehidupan, dalam perjalanannya pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, dia tetap yakin. Dengan penuh keyakinan yang dia serahkan kepada Allah, Abram percaya bahwa Allah akan menyertainya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam bacaan kita ini, kita mau mencontoh pada Abram bahwa dengan ketaatan yang dia miliki kepada Allah, dengan keyakinan iman yang dia miliki kepada Allah, dia akan selamat. Ya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya banyak hal yang harus dia hadapi, banyak hal-hal yang harus dia jalankan di dalam tugas pelayanan yang dia berikan, apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita melihat bahwa segala sesuatu yang sudah dia miliki, segala sesuatu yang sudah dia upayakan ketika hidup di tanah yang sebelumnya, di tempat yang sebelumnya, dia harus meninggalkan semua itu. Ya, memang kalau kita baca lagi, kita baca di dalam ayat-ayat ini, dia membawa keluarganya, Abraham membawa keluarganya, membawa sanak familinya, dan kemudian membawa segala sesuatu untuk perbekalan. Tetapi dalam hal ini bacaan kita melihatnya ada tugas, ya, ada tugas yang sungguh tugas luar biasa kepada seorang anak manusia, gitu kan. Allah berfirman bahwa pergilah kepada tanah yang akan dijanjikan kepadamu, ke negeri di mana Tuhan tempatkan. Mungkin kita juga di sini sebagian besar berangkat dari tanah kelahiran, ya kan, sampailah kita bertemu di tempat ini, gitu kan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai, Allah menyertai kita bisa menjalani kehidupan di tempat ya kita saat ini. Kemudian ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Di sini pun Allah memberikan perintah kepada Abram bagaimana dia akan nantinya menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi kalau kita masih bertanya-tanya bagaimana caranya memberkati orang, gitu kan? Apakah kita harus memiliki apa-apa dulu baru bisa memberkati orang lain, atau memang ada cara-cara lain yang bagaimana kita bisa memberikan berkat itu? Ukuran berkatnya itu apa sih, gitu? Apa yang menjadi ukuran kita ketika kita mau memberkati orang lain? Nah, di sini yang perlu kita menjadi perenungan kita pada malam hari ini dengan tema yang sudah diberikan,
menjadi saluran berkat Allah. Jadi bukan berkat yang datang dari kita, tapi berkat yang datang dari Allah. Karena di mana sekarang kita berada, ditempatkan oleh Tuhan dalam aplikasi dalam kehidupan kita dari bacaan ini, ya dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa kita akan bisa menjadi saluran berkat apapun bentuknya. Bagaimanapun cara kita memperoleh berkat tersebut, kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, sehingga dalam kehidupan kita bisa benar-benar berserah kepada Allah. Ya, memang kalau kita berbalik lagi kepada diri kita, kadang-kadang kita berpikirnya Tuhan, mungkin tugas yang diberikan Tuhan ini sungguh berat. Nah, mungkin kita tidak tahu apa Abraham menerima panggilan ini seperti apa. Tapi cerita kisah yang kita baca tadi ini, Abraham langsung menyanggupi gitu kan. Dia berangkat, dia pergi, diajak ke sanak saudaranya, diajak keluarganya untuk pergi ke negeri yang akan diberikan Allah kepada dia, sehingga di sanalah nantinya Tuhan janjikan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Nah, di sini dengan proses yang mungkin banyak rintangannya gitu kan, mungkin tidak selalu mulus gitu kan, tidak selalu jalannya lancar, tapi dengan keyakinan, dengan ketaatan iman kepada Tuhan, kepada Allah, apapun yang terjadi, karena ini adalah firman dari Allah, karena ini adalah perintah dari Allah, dengan penuh keyakinan dia berangkat dan pasti bahwa Tuhan akan menuntun. Dan dengan bacaan ini pada malam hari ini kita juga mungkin bisa melihat, mencontoh gitu kan, mencontoh ketaatan yang dimiliki oleh Abraham. Kita yakin, ya kita tahu bahwa Abraham ini kan bapak orang percaya. Jadi segala firman Allah yang diberikan kepadanya, dia percaya ketika dia akan melakukannya, pasti Tuhan akan menuntun, pasti Allah akan membimbingnya dia, mengarahkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, Tuhan selalu menyertainya. Nah, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, bagaimana kita melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita bisa melakukannya. Kalau kita mau menjadi saluran berkat, mungkin kita mempersiapkan diri, kita serahkan diri kita sama Tuhan, kita serahkan diri kita yang dituntun oleh Tuhan. Tuhan mau apa dari dalam diri kita? Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Bagaimana ketika kita bertanya, Tuhan bagaimana caranya? Biarlah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tak tahu sudah menjadi saluran berkat. Mungkin ada orang yang merasakan itu, orang lain yang merasakan itu, orang lain yang menilainya. Nah, padahal kita hanya kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Padahal kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang langsung bisa merasakan apa yang menjadi berkat-berkat tersebut kepada mereka. Nah, kita ketika tiap hari menyerahkan diri kita sama Tuhan, kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, apa yang kita lakukan setiap harinya, misalnya hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya, atau hari-hari kemarin kita merenungkan, gitu kan? Hari-hari kemarin kita menjadi perenungan kita, oh iya, kita sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat kepada diri kita sendiri, atau keluarga, atau pada orang lain. Nah, di sini menjadi kekuatan kita dalam merenungkan bacaan kita pada malam hari ini adalah bahwa ada contoh yang konkret yang menjadi kisah besar di bacaan kita pada malam hari ini adalah menjadi orang percaya itu sungguh luar biasa. Abraham sudah mencontohkan kepada kita ketika dia percaya kepada Allah, apapun yang terjadi tetap dia dalam lindungan Tuhan. Resikonya mungkin ketika dia mengatakan iya gitu kan. Ya Tuhan, saya akan menuruti perintah-Mu. Ya Tuhan, ya Allah, saya akan mengikuti apa yang Kau firmankan. Dengan berangkat, ya perjalanan segala macam dia serahkan semuanya kepada Allah. Nah, dalam kehidupan kita juga sampai saat ini, kalau yang lain, Bapak yang lain mungkin sudah lebih lama, ya kan?
perjalanannya kita berbeda-beda. Kita umur kita kan berbeda-beda nih, ya kan? Nah, umur kita berbeda-beda. Nah, perjalanan kehidupan itu juga berbeda-beda kan. Ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita, ketika kita melaksanakan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, nah di situ kita bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita itu seperti apa, gitu kan. Kita mungkin tidak bisa mengukur dari segi materi saja, gitu kan. Kita tidak bisa mengukur dari apa yang kita punya, gitu kan. Tetapi kita meyakini bahwa iman percaya kita saat ini itu menjadi bekal kita di akhir nanti. Ketika kita akan bersama-sama kembali dengan Tuhan, gitu kan, itu menjadi bekal kita. Nah, intinya ketika kita menjadi saluran berkat, minimal kita menjadi saluran berkat bagi keluarga kita, apalagi kita sebagai kaum bapak, kepala rumah tangga, gitu kan. Nah, di mana kita bisa melindungi keluarga kita, menjaga keluarga kita, gitu kan. Jangan sampai orang lain melihat, gitu kan. Nah, di sini menjadi gambaran bagi kita juga. Nah, kalau misalnya kita membahas bacaan kita pada malam hari ini, gitu kan, yang tema yang kita bahas di sini adalah menjadi saluran berkat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, ya kan, bagaimana caranya saluran berkat Allah. Ya, kita punya tugas nih kan, bahwa Allah sudah menitipkan kepada kita, mungkin tugasnya kalau menugaskan kepada kita untuk menjadi saluran berkat Allah. Jadi bukan saluran berkat pribadi kita, gitu kan. Tapi bagaimana kita menyalurkan berkat yang dari Allah kepada setiap orang yang kita kenal, yang kita kenal juga, gitu kan. Bagaimana caranya? Bagaimana menyikapinya, gitu kan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, pertanyaan kita pada malam hari ini, bagaimana caranya atau apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi saluran berkat bagi Allah, saluran berkat Allah. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa kita sharingkan bersama-sama, gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya, gitu kan, mungkin bahwa bisa menyampaikannya, gitu. Kalau misalnya ada yang bisa menyampaikan, silakan. Kita mungkin hanya sekedar sharing pengalaman, gitu ya. Sharing pengalaman yang sudah pernah kita rasakan, terus kita bagikan kepada orang sekitar kita, gitu. Kalau misalnya ada, kami persilakan, nanti dibuka speakernya. Oh, kaosnya udah buka speaker. Bapak Jose. Kak Efrin yang hidupin, saya tahu tuh. Iya, kayaknya langsung dibukakan. Ya, aduh kacau nih kayak. Oh, silakan Pak. Bapak Depon silakan. Jadi dihidupin oleh host, jadi bingung ngomong. Oh, oleh hostnya. Oh, hostnya sungguh baik. Hostnya sangat baik berarti, Pak Jose. Iya. Ya, bagaimana kita mencoba bagaimana menjadi saluran berkat Allah itu seperti apa, gitu. Mungkin berbagi menjadi saluran berkat Allah, ya Pak. Jadi sebelum saya menjawab itu kan seperti yang Pak Lea sudah jelaskan tadi, bahwa panggilan Allah itu luar biasa, gitu. Jadi itu panggilan Allah terhadap Abraham. Dan Allah itu juga, kita semua ini juga punya panggilan masing-masing daripada Allah, gitu. Semua kita mendapatkan panggilan daripada Allah. Jadi tinggal respon kita itu bagaimana dengan respon kita untuk menyikapi akan panggilan Allah itu. Kalau ketika si Abraham dipanggil oleh Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka dia melakukan dengan sukacita, gitu. Dia melakukan dengan sukacita karena itu merupakan panggilan yang mulia. Dan Allah juga udah menjanjikan bahwa ketika dia menjalankan semuanya dengan tugas dan tanggung jawabnya itu, karena Allah yang memanggil, maka Allah tidak akan lepas tangan, gitu. Karena Allah yang memanggil, maka Allah akan tetap menuntun dan memberkati, sehingga dalam perjalanannya apabila diganggu oleh orang lain, maka Allah akan turun tangan untuk memusnahkan, gitu. Istilahnya seperti itu, gitu. Allah akan turun tangan dan
membalas kejahatan-kejahatan orang yang mengganggu Abraham. Begitu juga ketika orang lain memberkati Abraham, maka orang itu juga akan diberkati. Gitu. Itu janji Allah yang nyata dalam Abraham, sehingga Abraham tidak takut akan panggilan daripada Allah itu dan dia tetap melakukannya. Nah itu kembali ke kita, respon kita juga setiap pribadi kita itu juga kita punya panggilan masing-masing. Panggilan dan tugas yang harus kita lakukan. Kembali ke respon kita seperti apa. Kita bagaimana kita meresponi akan panggilan Allah itu. Kalau bagaimana pertanyaan dari Pak Lean tentang bagaimana kita menjalani panggilan menjadi berkat ya. Jadi saluran berkat Allah. Ya, menjadi saluran berkat. Ya, kalau saya pribadi, kalau selagi saya punya kemampuan yang diberikan oleh Allah, talenta yang diberikan oleh Allah untuk saya lakukan terhadap orang lain, saya akan melakukannya. Karena bagi saya itu adalah pemberian daripada Allah yang kemudian akan saya salurkan menjadi saluran berkat bagi sesama gitu. Jadi berkat yang saya berikan kepada orang lain itu tidak hanya berupa materi gitu, tetapi dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan pelayanan, atau dengan hanya menolong orang lain, orang yang susah, atau memberikan pemahaman kepada orang lain yang kurang memahami sesuatu, bagi saya itu adalah sudah menjadi saluran berkat bagi sesama gitu. Karena saya percaya bahwa ketika saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu Allah yang memanggil, dan Allah pasti memberikan kekuatan bagi saya sehingga apapun yang saya sampaikan itu merupakan kebijaksanaan daripada Tuhan, dan orang lain itu bisa terberkati melalui apa yang saya sampaikan gitu. Kalau dari pengalaman ya banyak sih pengalaman yang dijalani, tapi kalau untuk kehidupan pribadi saya dalam pengalaman menjadi saluran berkat ya, kita semua tahu bahwa bapak-bapak, saya setelah bergabung di Cornelius kan saya kerjanya itu di Jakarta waktu itu, kerjanya full time di Jakarta Senin sampai Jumat gitu. Dan di Jakarta itu saya mendapatkan mes, tetapi saya rela untuk saya bukan rela ya, saya sangat bersukacita untuk harus ngontrak di Caringin dengan bayar yang cukup mahal, 1 bulan bisa 1 juta lebih, dengan hanya untuk Sabtu Minggu saya melayani PT di gereja, dengan bukan datang untuk main-main atau istirahat, enggak, karena justru Sabtu Minggu itu hari kesibukan saya yang paling banyak, karena bersama-sama dengan PT itu Sabtu dari pagi sampai sore, Minggu keluar gereja, bahkan kami harus kumpul untuk paduan suara segala macam. Nah, itu saya bayar kontrakan hanya untuk itu, hanya untuk ketemu dengan adik-adik PT di Sabtu Minggu doang. Setelah hari Minggu saya harus kembali ke Jakarta karena besoknya jam 8 saya harus masuk kerja lagi. Nah, nanti saya tinggalin kontrakan ini sepanjang 1 minggu. Saya hanya tidur bisa 2 malam, kadang cuma 1 malam gitu. Saya tidur di kontrakan, tapi setiap bulan saya harus bayar sekian. Bagi saya itu punya berkat tersendiri. Dan itulah yang saya berusaha untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Nah, itu adalah salah satu cerita yang saya alami, dan tanpa saya sadari berkat itu dari mana aja untuk saya bisa mengatasi untuk membayar kontrakan apa segala macam, ongkos pergi pulang segala macam, itu Tuhan menyediakan berkat bagi saya itu tersendiri gitu. Jadi saya melakukan dengan sukacita, dan saya merasa itu adalah panggilan daripada Allah untuk saya lakukan dalam kehidupan masa muda saya, untuk menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi adik-adik teruna sehingga saat ini. Itu aja sih Pak Lean daripada saya. Terima kasih. Ya, memang dalam kehidupan kita juga, yaitu tadi yang dikatakan oleh Pak Osha Kause ini kan pengalaman, ya kan, pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya gitu. Dalam kehidupannya memiliki pengalaman yang luar biasa. Hanya untuk melaksanakan pelayanan, merelakan atau berkorban tenaga, waktu gitu kan, itu untuk melayani. Ya, kita juga dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam lingkup pekerjaan kita juga, itu juga kita menjadi saluran berkat. Saluran berkat Allah. Apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga gitu kan, kita senantiasa menunjukkan wujud Allah, ya kan? Wujud Allah, sifat Allah, bagaimana Allah itu seperti apa, ya kita tunjukkan dalam diri kita. Nah, inilah menjadi tugas
kita untuk menjadi saluran berkat Allah kepada semua orang, kepada semua makhluk, gitu kan. Nah, bagaimana juga dalam kehidupan kita menjalaninya ini, kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur, kita menjalaninya dengan penuh rasa sukacita. Yang mungkin kadang-kadang kita merasa lelah tadi ya. Mungkin kan kita seharian gitu kan kita bekerja atau berhari-hari kita bekerja, kadang-kadang kita juga merasa ada titik di mana kita merasa jenuh. Ada titik di mana kita merasa lelah. Cuman kadang-kadang kita melakukannya itu kalau ketika kita melakukan dengan sukacita gitu kan, ya memang lelah gitu. Tapi ada hal yang bisa dibayar bagi diri kita. Kita merasa senang, kita merasa puas apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat gitu kan. Kalau saya pulang pergi gitu kan, berangkat lagi, pulang lagi, berangkat pulang pergi lagi, mungkin lelah gitu. Tapi ketika melaksanakan dengan sukacita, dilaksanakan dengan sukacita, mungkin hal itu bisa terobati gitu. Walaupun kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri bahwa kita lelah gitu. Tapi dengan penuh sukacita kita menjalaninya dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana mengembangkannya, bagaimana mengembangkan karir kita, bagaimana mengembangkan pekerjaan kita, bagaimana mengembangkan apa usaha-usaha yang kita miliki gitu kan. Kadang-kadang kita lelah untuk berpikir itu. Tapi ketika menjalaninya dengan percaya, yakin kepada Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan itulah yang bisa kita rasa gitu kan, yang menjadi kekuatan bagi diri kita. Nah, sehingga ketika panggilan itu datang kepada kita, terus kita melakukannya dengan penuh sukacita tanpa ada keluh kesah, ya memang pastilah namanya manusiawi ya, pasti kadang-kadang kita mengeluh gitu kan, aduh Tuhan ini gimana ini gitu kan, aduh Tuhan ini seperti apa. Kadang-kadang kita memang suka marah-marah gitu kan, cuman ya itu sisi manusia kita gitu kan ya, kita menyerahkan panggilan yang Tuhan panggil kepada diri kita, dan yang kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita melakukan setiap pekerjaan kita, usaha kita, dan setiap kehidupan kita, ya kita serahkan saja gitu sama Tuhan. Hingga Tuhan nanti yang menentukan arah mana kita harus bagaimana, kita harus seperti apa. Ya, mungkin ada yang bapak-bapak yang lain bisa menyampaikan. Pak Yeskel, mungkin sudah dibuka itu. Siapa yang buka? Hostnya yang buka lagi nih. Hostnya cerdik nih. Gitu ya. Saya jadi melihat wajah-wajah bapak-bapak ini, sepertinya ada yang mau berbicara. Silakan. Ada yang menyampaikan? Kalau bacaan SBU itu kan, Bapak-bapak ada SBU ya. Bacaan SBU itu kan mencontohkan seorang tokoh besar. Abraham ini seorang tokoh besar yang luar biasa besarnya gitu kan. SBU juga mencontohkan seorang tokoh besar, yaitu Mother Teresa ya. Nah, sebagaimana dia sama seperti Abraham gitu kan, meninggalkan keluarga, pergi ke negeri orang lain untuk menjadi saluran berkat di sana, melakukan pekerjaan Allah gitu kan. Nah, seorang Mother Teresa ini melakukan pekerjaan Allah. Dan bagaimana melakukan pekerjaan Allah itu, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu kan. Seperti apa menjalaninya. Ketika kita menjalaninya itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita sendiri yang merasakan gitu kan. Tapi kita melaksanakan itu ya melaksanakannya dengan menyerahkan diri kita sama Tuhan gitu kan. Mungkin bapak-bapak yang lain bisa menyampaikan. Kalau tidak ada ibu-ibu, ada ibu satu. Kalau saya nunjuk-nunjukkan nggak enak gitu, jadi bapak-bapak aja yang kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan gitu, silakan menyampaikan. Nah, diam semua. Iya. Tapi Pak Yeskir kayaknya mau ngomong, Pak. Siapa? Pak Yeskir kayaknya mau, Pak Tamelan mau bicara.
Silakan. Mungkin ada pengalamannya atau ya bagaimana sih menjadi saluran berkat Allah itu yang bisa dibagi buat kita nih Pak. Ya, terima kasih Pak Lean. Ayo, silakan Pak. Silakan Pak. Kalau saya sih kalau untuk menjadi saluran berkat ini, kayaknya kita semua itulah kita tidak merasakan, tapi kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Iya. Yang kita harus ambil hikmatnya dari Bapak Abraham ini kan, kita tahu Bapak Abraham ini Bapak orang percaya, orang yang beriman. Ya, ketika dia dipanggil untuk disuruh ke tempat yang telah ditujukan, tapi dia belum tahu dia dipanggil untuk mau kemana. Tapi karena dengan imannya yang begitu teguh, dia ikut aja apa yang dipanggil oleh Allah. Bahwa mungkin yang terbaik itu, yang dipanggil oleh Allah itu yang terbaik. Jadi apa yang dibuat oleh Allah, dia tetap percaya bahwa apa yang akan dia jalani mungkin menjadi yang terbaik buat Bapak Abraham dan keluarganya. Jadi dari situ aja kita sudah tahu bahwa menjadi saluran berkat itu, ya kalau benar-benar kita ambil dari Bapak Abraham, ya tentu belum tentu ya kita seperti Bapak Abraham, tapi ya kita sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa apa yang kita lakukan akan menghasilkan hasil yang baik. Ya tentunya dari iman percaya kita dulu. Kita harus benar-benar percaya apa yang kita lakukan akan menghasilkan hasil yang baik. Ya kita taruhkan semuanya itu kepada Allah, bahwa saya percaya bahwa apa yang Allah panggil untuk saya lakukan, saya percaya bahwa akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi ya tentu kita iman kita dulu, apakah kita mampu menjalankan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita yakin bahwa iman percaya itu yang akan membawa kita menuju tempat yang akan membuat kita damai di situ. Jadi ya kalau memang kita merasa bahwa itu akan membuat kita hidup rukun dan damai di situ, ya kita lakukan. Jadi pertama lo iman percaya kita, bahwa kalau memang iman percaya kita yakin bahwa akan yang terbaik di situ, ya kita harus yakin dulu. Kalau kita belum yakin, jangan dijalani dulu. Nanti akhirnya akan menjadi sia-sia bagi kita. Jadi pertama kita iman percaya kita yakin dulu bahwa benar-benar apa yang akan saya lakukan akan menghasilkan hasil yang baik atau tidak. Karena Bapak Abraham itu beberapa kali diuji, sampai anaknya aja harus dikorban, tapi dia mau berkorban karena itu akan menghasilkan hasil yang baik buat dia. Jadi ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi hari-hari ini kita banyak yang hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, kita mau lari kemana? Tapi kita harus lari kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya. Ya, untuk memperkuat iman kita akhir-akhir ini yang kita hadapi ini. Jadi ya benar-benar kita harus iman percaya kita dulu. Kalau kita yakin bahwa apa yang akan kita lakukan menghasilkan hasil yang baik, kita lakukan. Karena belum saat ini kita diuji, apakah kita lulus atau tidak. Karena banyak tantangan yang saat ini kita hadapi. Jadi kalau menurut saya kita harus benar-benar belajar kepada Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham itu sudah melalui beberapa ujian. Karena dia telah lulus, maka Allah tentukan saat ini engkau harus pergi ke tanah ini. Dan mungkin tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, dia harus pergi. Karena akan menghasilkan yang terbaik. Di sana dia akan membawa damai buat keluarga Bapak Abraham. Ya mungkin itu aja Pak Lean. Ya,
yang saya tambahkan. Ya Pak, ya memang intinya adalah yang disampaikan oleh Pak Yeskiel, Pak Tamelan ya. Ketika kita mau melakukan hal tersebut atau menjadi saluran berkat, kita juga harus memiliki hikmat gitu ya. Jadi jangan juga menjadi yang sembarangan gitu kan, sehingga orang bukan menerima dengan baik, malah menjadi tidak berkenan gitu kan kepada mereka gitu. Yang penting, nah disinilah perlu hikmat yang ketika kita melakukan atau hal-hal yang ingin kita berikan kepada orang lain gitu kan, apapun itu bentuknya, pikiran kita, buah pikiran kita gitu kan, atau tindakan kita, ya kita lakukan dengan penuh hikmat lah. Kita meminta Tuhan untuk campur tangan dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita gitu kan ya, atau kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam diri kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah disitulah poin pentingnya bagi kita ketika kita menjadi saluran berkat Allah, di mana orang akan melihat kita. Jadi orang bukan menjadi curiga terhadap kita, tetapi mereka merasakan, benar-benar merasakan, menerima, merasakan apa yang kita berikan ini, bahwa ini adalah dari Allah. Apalagi kita situasi seperti ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yeskiel, masa pandemi seperti ini, mungkin banyak kesulitan, banyak apa yang menjadi pikiran kita gitu kan ya. Ya kita serahkan sama Tuhan, sehingga apa yang menjadi pikiran kita atau tindakan kita, yaitu semuanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang minimal bagi keluarga kita atau bagi sesama kita. Mungkin itu yang menjadi renungan kita malam hari ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Kita minta kepada Tuhan, kuatkan kita semua gitu ya, dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Kiranya apa yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, poin penting menjadi saluran berkat Allah yang seperti Tuhan gambarkan, kisahkan kepada Bapak orang percaya tadi, Abraham, semoga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Kita berharap pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih apa yang sudah kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 207 bait 1 sampai 3. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Pandanglah burung-burung yang terbang, Bapa di surga menghidupinya. Bukankah kau di mata Bapamu lebih berharga dari segalanya? Salomo dalam kemegahannya bertata intan kilau jubahnya, tetapi bunga bakung di lembah jauh lebih indah elok warnanya.
Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa untuk setiap apa yang menjadi pergumulan kita dalam doa kita masing-masing. Saya akan memimpin kita semua dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan Yesus kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu melalui pujian kami, doa kami kepadamu ya Tuhan, dan kami pada malam hari ini bersukacita karena pemeliharaan Tuhan kepada kami di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dari pagi ya Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami dan beraktivitas selama satu hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami persekutuan kaum Bapa GPB Cornelius boleh bersama-sama ya Tuhan, bersekutu ya Tuhan, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami kepadamu. Kami menaikkan syukur kami melalui puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, ada suatu sukacita yang boleh kami terima ya Tuhan, di mana ketika Engkau memilih kami, memanggil kami ya Tuhan, untuk kami berbuat ya Tuhan Yesus, karena kehendak Tuhan, untuk boleh kami menjadi saluran berkat Engkau ya Tuhan, kepada sesama kami, pada diri kami, dan pada keluarga kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan, yang Engkau firmankan kepada kami ya Tuhan Yesus. Sehingga ketika melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus, ketika kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Walaupun ya Tuhan kami merasa lelah, walaupun kami merasa letih ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau akan menuntun kami, Engkau yang akan menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan kaum Bapa GPB Cornelius ini ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mendoakan setiap pengurus persekutuan kaum Bapa ya Tuhan. Kami doakan mereka ya Tuhan, kekuatan mereka dalam tugas pelayanannya ya Tuhan Yesus. Ketika mereka mengurus, menjadi pengurus persekutuan kaum Bapa GPB Cornelius ini ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan, Kau kuatkan mereka ya Tuhan Yesus, baik Pak Jan, Pak Replianus, dan Pak Nathan ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu untuk mengurus setiap Bapak-Bapak ya Tuhan yang menjadi anggota persekutuan kaum Bapa, sehingga pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, panggilan yang mereka terima ya Tuhan Yesus, dapat mereka laksanakan dengan baik seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, persekutuan kami ya Tuhan, GPB, Jemaat GPB Cornelius Lido ini ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan dalam pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu ya Tuhan di GPB Cornelius ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pergumulan yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, Engkau juga sendiri yang akan menguatkan, Engkau juga sendiri yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang datang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga menuntun setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, karena situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan Yesus yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau yang adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang mengalami kelemahan tubuh menjadi sembuh. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika penyerahan diri kami kepadamu ya Tuhan, dengan penuh sukacita ya Tuhan kami lakukan, kami berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau yang berperkara dalam kehidupan kami, Engkau yang menuntun setiap kami ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang
saat ini ya Tuhan, dalam pergumulan ya Tuhan, di dalam pekerjaannya ya Tuhan Yesus, di dalam usaha-usahanya ya Tuhan, di dalam pergumulan kehidupan, di dalam rumah tangga, ataupun di tempat-tempat lain ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai ya Tuhan, mendampingi kami ya Tuhan Yesus, ketika apa yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya itu akan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami senantiasa berharap kepada-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau pimpin setiap pemimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan, kepala negara kami ya Tuhan, presiden dan wakil presiden, dan semua jajaran kabinet menterinya ya Tuhan Yesus, yang saat ini berjuang ya Tuhan, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam negara kami. Terkhusus ya Tuhan, masalah penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, yang begitu berdampak besar bagi negara kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pulihkanlah negara kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang menempatkan kami di tempat ini ya Tuhan, di bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya negeri ini adalah milik Engkau ya Tuhan. Engkau menempatkan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus. Di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Menjadi bangsa yang tetap bersandar kepadamu, berserah kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Karena kami yang percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi kami ya Bapa. Kami juga berdoa setiap kami ya Tuhan, yang pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Ketika malam hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami akan beristirahat ya Tuhan Yesus. Kami akan menyerahkan diri kami, Engkau pimpin kami ya Tuhan, Engkau tuntun kami. Kami serahkan itu semua dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ketika kami hari-hari selanjutnya akan melaksanakan kegiatan kami ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, jaga kesehatan kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap menjaga kami, seluruh kaum Bapa ya Tuhan di Jemaat-Mu GPIB Cornelius ya Tuhan, yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa bergabung dengan kami melaksanakan ibadah. Engkau yang melihat mereka ya Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan mereka ya Tuhan. Ada yang dalam pekerjaan, bekerja itu, atau dalam kegiatan-kegiatan yang mereka sedang lakukan. Kami menyerahkan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau melindungi mereka ya Tuhan, sehingga pada kesempatan yang akan datang dalam ibadah persekutuan kaum Bapa yang akan datang, semua dapat bergabung bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak permohonan kami ya Tuhan yang akan kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu hati kami ya Tuhan, Engkau tahu pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami sampaikan, Engkau senantiasa mengetahui apa yang akan kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan Yesus, inilah perenungan kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau kuatkan kami ya Bapa. Dan inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian kita Bakti 87 bait pertama dan kedua, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami ya Bapa kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang baik, Engkau yang senantiasa melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima. Banyak berkat Tuhan yang sudah kami nikmati di dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sedikit apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa bagi persembahan kami saat ini. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menguduskannya. Engkau sendiri yang memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini kami dapat memanfaatkan untuk penata layanan bagi gereja-Mu di GPB Presido ya Tuhan. Dan Tuhan memakai setiap kami untuk kami boleh memakai bahkan mempergunakan itu bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi, Engkau yang akan melihat dan memberkati bahkan melipat gandakan apa yang sudah kami persembahkan pada saat ini. Kami persembahkan semuanya dengan iman, percaya kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberikan bahkan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Warta mungkin karena pengurus PKB tidak ada yang hadir pada malam hari ini, mungkin kita akan
sampaikan mungkin ibadah PKB minggu depan akan berlangsung seperti biasa lewat aplikasi Zoom. Mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan, Mbak. Terima kasih. Iya. Mungkin apa yang disampaikan dalam warta ya, semoga mungkin juga bisa menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain nanti untuk ibadah-ibadah PKB selanjutnya bisa kita ikuti ibadah PKB. Jadi pengurus juga kita dukung dan mereka dapat semangat gitu ya menjalani tugas pelayanannya kita bersama-sama gitu ya. Ya Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Amanat pengutusan, jemaat Tuhan, pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita bernyanyi dari lagu pengutusan dari kitab Bakti 283 bait pertama dan kedua, kita menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Nah, ibadah malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat semuanya Pak Roy, Pak Yeskiel, Pak Osep, Pak Laber, Pak Resi, Bu Erna. Terima kasih semua. Malam semuanya. Tuhan memberkati kita semua ya. Jangan Ya, patah semangat walau lelah. Semangat. Pak Teddy, aduh. Lagi tugas ya. Maaf Pak Teddy. Semangat. Iya, masih tugas nih Pak Teddy nih. Iya Pak, ya semuanya ya, sampai jumpa Salam lagi. semua. Ya, selamat beristirahat semuanya. Ya, selamat malam semua. Oke, end meeting ya. Nah.